Selamat datang di podcast Tonggo Teparo. Luwih enak duwe bojo loro. Wah. Abang biru lampunya disco bareng. Awakku rudek. Iya. Mikir bojo loro. Mikir bojo loro siji wae untuk wae, Pan. Iya, rada angel. Ya kali ini aku tekon ngene karena magang yo, Pan yo. Iya karena ada sesuatu dengan host yang satunya. Ono akeh masalah yo. Weh, gak dong. Gak dong. Oke yo. Jadi buat yang belum kenal, perkenalkan host magang di sini. Iya. Bareng saya Marvian Dan saya Irfan. Oke. Terus Kita lanjut dong. di episode kali ini piye, Pan? Ini episode yang paling gokil Gokil. dalam podcast Tonggo Teparo. Karena kalau nggak salah, Iya. ini tuh setauku kita bakalan mungkin yang ada beberapa hal unik yang belum dilakukan di podcast manapun. Betul. Hanya di Tonggo Teparo, Hanya podcast di Tonggo paling Teparo sangar dan dong. proper. Betul banget. Sak jagat Rembang. Waduh. Wah, bakalan bahas beberapa sejarah-sejarah yang mungkin sangat menarik untuk kita kulik lebih dalam lagi dan kita gali pokoknya. Apalagi ini sejarah-sejarah yang bahkan di buku nggak ada. Di buku nggak ada. Di buku sejarah nggak ada. Di buku ini sejarah dikulik. benar. Emang dikulik dari orang-orang yang terjun untuk mencari sejarah-sejarah yang terpendam. Dan juga mungkin kalau ada beberapa sejarah yang udah beredar ini agak melenceng, Betul. diluruskan. Nah, itu. Wis kayak pesulap ya. Wah, kok iso pesulap. Ah. Dibengkokkan, nih. Dibengkokkan dong. Ya, kan sejarah kita emang udah dibengkokkan. Oh, dibengkokkan. Makanya ini diluruskan lagi diluruskan kan gitu. lagi. Betul banget. Kaget aku, Pan. Nek bakal merondi ono makane. Wah, panik. Ya daripada penasaran, langsung saja lah ya. Kita Betul. panggilkan seorang konsultan spiritual. Iya. Yang bakalan mengupas tuntas sejarah-sejarah yang ada di Lasem, Rembang. Wih. Langsung aja Mas Marvian. Langsung aja, Ipan. Kita panggilkan ini dia ada Suhu Chong. Wih. Selamat datang. Ya, selamat datang. Sini. Iya, silakan duduk dulu Suhu. Nah, dan kita di episode kali ini sudah kedatangan Suhu Chong. Wah, Sugeng makasih. Rawuh, Suhu Selamat Chong. Makasih. Suhu ini dikenal sebagai konsultan spiritualis. Mungkin sebagian orang ini belum tahu apa itu konsultan spiritualis itu. Di-spill dikit. Iya, cerita dikit. Iya. Mungkin. Tapi sebelum saya jawab nih, kayaknya ada satu yang kurang nih. Apa tuh? Apa ini? Tunggu bentar. Saya ada ilham nih. Luar biasa. Gokil. Loh, suara gini bio. Ajaib. Gila. Suhu Chong, everybody. Oh, Bentar, gitu. kita minum dulu. Oh, Bos. boleh. Boleh. Biar hodamnya masuk. Ini tinggal segini yang minum siapa? Ini udah tinggal setengah ini. Ayo, Pan. Boleh lah. Boleh. Kopi by Kedai Hitam Putih. Yes. Kopi paling enak dan nggak bikin kembung. Wow. Emang selalu nyegerin. Kopi Iya. dari Hitam Putih selalu nyegerin. Ini juga kopinya dibuat sendiri Nah. sama yang punya. Iya. Udah pasti beda dan lebih enak. Terus nih, Hu, Nggih. ngomong-ngomong soal konsultan spiritual tadi, Itu. kira-kira Suhu Chong ini gimana? Kok bisa disebut sebagai konsultan spiritual? Awal mulanya nih, Hu. Ya memang kalau dalam perjalanan kehidupan saya ya, saya memiliki mentor tuh yang bisa dikatakan adalah kedua orang tua saya. Kalau memang dari garis keleluhuran saya, apalagi dari sisi ayah, ataupun ibunya sekalipun lah, memang nggak bisa dipungkiri dulu ada sentuhan sebagai seorang pelaku dalam hal bidang spiritual. Gitu. Nah maka dari itu ya sekarang saya lah yang melanjutkan perjuangan tersebut. Dan memang sebagai seorang konsultan spiritual itu ditekankan bahwa beliau itu harus mempelajari dan juga mengerti ya akan sejarah lah, budaya, seni, kearifan lokal, ilmu keleluhuran.
Karena untuk di kedepannya ditutur tinularkan kan kepada publik sebagai bekalnya mereka gitu loh. Sebagai identitas mereka gitu. Agar publik itu atau dalam kata masyarakat di Nusantara ini bisa mengalami kemajuan kan, pengembangan kesadaran kan. Gitu. Karena sejarah itu kan identitas kan, bekal kita gitu loh, sebagai orang Nusantara lah. Dalam hal ini ya memang sekarang lagi fokusnya di Lasem Rembang. Oke. Gitu. Bagus. Ngomong-ngomong fokusnya yang terakhir ini di Lasem Rembang. Kira-kira itu udah ada perjalanan berapa tahun? Sebenarnya buat saya ngulik Lasem Rembang ini. Oke, sebenarnya kalau untuk mengenal Lasem Rembang memang udah agak lumayan lama ya. Tapi lebih fokusnya itu memang udah setahun. Nah sekarang udah masuk tahun kedua gitu. Oh, gitu. Makanya kemarin saya membuat sebuah tetengar itu dibilang semangat tunggak semi. Semangat tunggak semi. Nah sekarang masuk ke tahun kedua lah. Udah jalan. Udah Mau 2 lama. tahun. 2 tahun lama banget berarti. Karena lama banget. ada leluhur-leluhur Kanung, leluhur Lasem Rembang dulu yang mengatakan bahwa ketika nanti di suatu saat kemudian hari di kedepannya itu orang-orang sudah mulai kembali menanam pohon mandirosari, maka itu bisa dikatakan awal dari kebangkitan kesadaran masyarakat Nusantara lah, dalam hal ini Lasem Rembang. Maka dari itu kemarin saya buat sebuah acara penanaman pohon mandirosari. Gitu. Oke, bentar. Ini pohon mandirosari. 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 Mandi lele. Mandirosari. Pohon. Emang agak Itu sebenarnya kacau nih. Pohon Mandirosari. Aku baru pertama kali dengar. Baru pertama kali dengar. Itu pohon wit ringin, cuman lebih ke arahnya ringin budo atau ringin budi. Nah, karena leluhur-leluhur Lasem Rembang di zaman dulu itu memang salah satu tetengernya itu ya pohon wit ringin itu Mandirasari itu. Berarti penanamannya ini di Lasem? Di Punden Tapaan, yang Empu Guru Pangeran Santi Badra. Oke. Santi. Enggak tahu. Di mana itu? Nah, ini ada lagi nih, Santi Badra. Santi Badra. Nah, kalau boleh tahu apa nih, soalnya jujur ya, Iya, kita awam banget. Kita awam banget dan Nggak. baru pertama kali dengar dari Suhucung. enggak. Makanya begini. Gimana? Tokoh mulia dari begitu banyaknya tokoh mulia yang di Nusantara, Lasem Rembang itu memiliki peranan penting, Mas. Bahkan kalau boleh saya izin klaim di publik itu menjadi bab kawitan dan juga bab penutup. Kalau di dalam skripsi itu berarti bab pendahuluan Nah. sama bab kesimpulan. Yeah. Nah, itu ya, Gue. Nah, di dalamnya itu memang dari berbagai macam tokoh mulia itu ada salah satunya itu Eyang Santi Badra. Nah, Eyang Santi Badra ini adalah ayah biologis dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Atau kita kenal kalau di Lasem atau Rembang ini dikatakannya Eyang Santi Kusuma. Eyang Santi Kusuma. Tahu lokasinya di mana? Nggak tahu. Sama, di mana itu? Masuknya Warugunung, deket Warugunung. masuknya di Tuluengasinan lah. Warugunung. Oh, di situ. Ya, bahkan kita yang orang Rembang aja baru tahu ya. Kalau ada kayak gitu ya. Soalnya setahu saya Warugunung itu di Bulu. Nah, Di Bulu ada Warugunung juga. enggak. Dari Lambangan ke barat itu ada Warugunung. Aksesnya nggak terlalu sulit. Berarti ini Warugunung yang di Tuluengasinan. arah Lasem sana. Lasem. Iya, Oh, Lasem situ. sana. Saya kirain kalau di daerah Kecamatan Bulu sana. Sak ngerti ku kono, Man. Iya, soalnya kan emang desa Rembang kan jenenge podo-podo. Hampir mirip Iya. ya. Dan penanaman Mandirasari itu bukan berarti mengarah kepada sebuah agama tertentu lah ya, tapi itu lebih karena budi pekerti luhur aja. Gitu, peningkatan kesadaran manusia akan budi pekerti luhur. Gitu, akan petua-petua ataupun kualitas mulia para pendahulu ataupun leluhur Nusantara lah. Dalam hal ini contohnya Lasem Rembang ini kan. Oke, langsung Rembang. Heeh. Oh, berarti dalam kesehariannya Sucung ini kan Iya. lebih ke kayak explore gitu kan, biar tahu lebih dalam nih sejarah yang ada di situ itu gimana. Iya, bisa dikatakan memang seperti itu, Mas. Karena balik lagi, kalau untuk meningkatkan sumber daya manusia di sebuah tempat, mau tidak mau menurut saya harus dikenalkan kembali ke identitasnya mereka. Nah, salah satunya apa? Atau salah banyaknya apa Salah ya? banyak. Sejarah budaya seni, kearifan lokal ataupun ilmu keleluhuran yang ada di tempat tersebut.
Salah satu jalannya dari seni salah satu atau jalan kearifan itu. lokal. Biar untuk pembentukan mental gitu loh. Biar ada rasa kendel gitu loh istilahnya. Iya. Dan juga rasa cintanya mereka akan bumi pertiwi yang dia pijaknya ini kan. Oh, gitu. Gitu. Iya. Oh, bagus. Karena aku pernah krungu Pan, wong Jawa aja ilang Jawa. Nah, dan satu lagi, bagi saya, izin saya katakan di publik bahwa Jawa itu kunci, Mas. Jawa itu kunci. Jawa itu kunci. Berarti kata-kata itu nggak bohong ya? Oh iya, itu bukan celotehan semata yang udah digaungkan oleh para pendiri-pendiri bangsa ini. Jawa itu kunci. Ketika wong Jawa sudah mengenal lagi kejowoannya, kejawiannya, kejawotoannya, permainan berubah, Bos. Game changer ya. Game changer. Gokil. Oh, mungkin itu kenapa Presiden Indonesia kebanyakan dari Jawa. Ada kaitannya nggak? Kalau kaitannya memang nggak bisa ditampik itu ada, walaupun saya nggak menampik suku lain sekalipun juga memegang peranan penting gitu loh bagi Nusantara kita ini. Nah hanya saja nggak bisa dipungkiri bahwa Lasem Rembang itu menjadi kunci dalam hal ini. Kunci ya. Nih sekarang saya coba katakan di publik ya. Dari mana itu ilhamnya dulu Bung Karno itu bisa ada mempunyai program pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan? Apakah cuma sekedar halusinasi beliau semata? Menurut saya bukan. Walaupun terpenuhinya di zaman Jokowi ya, Pak Jokowi ya. Iya. Tapi itu program di zaman Bung Karno loh. Ya ternyata ada hubungannya sama Lasem Rembang. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Itu maksudnya gimana itu hubungannya kok bisa ada hubungan sama Lasem Rembang gimana? Jadi memang ada salah satu tokoh mulia, salah satu era di Nusantara kita ini di zaman 230 sebelum Masehi. Maaf saya potong. Tokoh dari Muria. Tokoh mulia. Tokoh mulia. Iya. Nah, tokoh mulia ini memang kita nggak bisa pungkiri berasal dari Sampit atau dari Kalimantan. Sebenarnya dari Tanjung Matalayur, Kalimantan juga. Nah, di 230 sebelum Masehi itu ada sebuah pagebluk yang terjadi di Sampit sana. Nah, orang-orang Sampit itu, mereka mempercayai bahwa ketika mereka menyeberang atau melewati laut, maka bala tersebut tuh tertolak gitu loh. Pagebluk tersebut yang dikatakan sogrok weteng itu bisa tertolak gitu. Nah, maka dari itu, orang-orang Sampit ini tuh dipangarsani atau dikepalai oleh seseorang namanya Ki Sendang. Kelahiran Tanjung Matalayur, udah Nusantara nih. Gitu. Nah, Ki Sendang inilah dan juga keluarganya itu yang akhirnya mengkepalai orang-orang Sampit ini untuk dari Kalimantan migrasi pergi ke tanah yang kita pijak ini. Ke Jawa. Ke Jawa. Dulu namanya belum Jawa, tapi namanya Nusa Bumi Kendeng. Nusa Bumi Kendeng itu dia terbagi dengan pegunungan Argosoka Argosoka itu jadi ada lor, ada kidul. Nah, mereka mendaratnya di lor. Di lor ini berarti yang ya sebenarnya pasisir lah. Pasisir, dulu sebenarnya di Pandangan Pelawangan kalau sekarang kenal. Kita bisa di Kecamatan Kragan. Iya, Kragan sana. Pandangan Pelawangan. Nah, udah kayak begitu, mereka melihatlah ada satwa endemik banteng. Nah, di daerah sana. Pelawangan itu. Di daerah sana. Nah, banteng-banteng tersebut itu mereka lebih terkesima dengan banteng wadon gitu loh. Cewek. Banteng cewek nih. Banteng cewek. Mereka ngelihat nih, kok banteng-banteng ini tuh sayang anak, semangat dalam bekerja, nggak takut sama bala. Kalau andaikan ada bala apapun mereka berani gitu loh. Nah, kualitas mulia banteng-banteng inilah yang akhirnya diserap oleh orang-orang ini gitu loh, yang migrasi tadi. Nah, maka dari itu pulaunya jadi Pulau Jowo, orangnya jadi wong Jowo. Soalnya mereka memanggil banteng itu Jawi. Gitu dari kualitas mulia tadi gitu dari yang ditekankan berarti. gitu. Iya. Berarti Jawa itu dari banteng. Karena Banteng, dari value yang didapat Betul. dari lihat banteng. Lihat banteng itu. Emang Lihat kualitas mulia banteng itu gitu loh. Kalau ada musuh tuh emaknya itu langsung nyerang musuh gitu loh untuk menangkis bala tersebut kan. Banteng yang sekarang emang gimana, Pak? itu juga masih kuat sih. Masih kuat sih. Ya masih sayang sama anak juga kayaknya. Iya. Nah, maka Ya maksudnya banteng hewan kan? Binatang. Iya. Kacau banget sih. Kacau. Kan konteksnya banteng binatang. ya banteng. Nggak tahu moncongnya putih apa enggak ya? Iya.
Kebanyakan main bola sodok. Nah inilah sebuah cikal bakal tuh penamaan pulaunya jadi Pulau Jawa, wongnya jadi Wong Jowo. Nah kualitas mulianya Jowo, Jawi, Jawo tuh. Jowo, baru lagi. Masing-masing ada artinya itu ya? Oh iya dong, masing-masing ada. Jowo itu sadar mas, eling. Gitu. Kemutan. Nah, gitu. Orang-orang yang memang memiliki kesadaran tinggi gitu loh, pencerahan dalam hidupnya gitu. Maka ada itu eling kan. Jowo, Jawi. Yang ya, Jawinya itu yang tadi. Dilihat dari kasih sayang kah, terus semangat ulet istilahnya. Kamu taruh wong Jowo mau dimanapun hidup dia. Bener sih. Bener. Ya itu kan sebuah contoh paling mudah kan sebenarnya. Semangat yang tinggi gitu, nggak pernah padam gitu. Kemarin saya pernah lihat itu ada tukang, bukan dari Jawa, berantakan tuh. nyusun batu bata tuh lurus tuh. Biasanya kan kalau orang Jawa tuh diselang-seling gitu, kan dikata lurus. Berantakan emang. Kan goli, kuprai. Disandeni ambro deh kayaknya. Benar sih, benar. Ada benernya. Terus Jawoto itu sebenarnya puncak kesadaran mas dari apa makhluk bisa dikatakan makhluk yang sudah mencapai puncak kesadaran dalam hidupnya gitu loh. Mau di sebuah sudut pandang tertentu dibilang dewa kah dan sebagainya, dewoto kah gitu. Jadi makanya Wong Jowo itu tuh bisa dijadikan sebuah role model gitu. Seperti ini loh seharusnya makhluk mulia itu yang bisa mencapai pencerahan tertinggi dalam hidupnya. Ya itu bisa dilihat dari Wong Jowo. Hal-hal kayak gini ini kan kita nggak tahu ya, udah lama banget gitu loh. Itu kok si Ucung bisa tahu itu gimana? Maksudnya belajarnya gimana gitu? Apakah harus ritual dulu? Apakah dulu sering baca-baca RPUL? Gak ada, di RPUL gak ada. Di RPUL gak ada. Ini semua juga nggak lepas dari keleluhuran saya sekalipun. Dari keleluhuran memang diajarkan beberapa pondasi-pondasi dasar ya seperti ini. Dan saya juga nggak memungkiri juga pembelajaran dari tekstual sekalipun ada. Gitu. Mungkin dari guru-guru selain kedua orang tua saya sekalipun ada. Karena nggak bisa dipungkiri kalau berbicara tadi Ki Sendang itu hanya satu dari begitu banyaknya mas tokoh mulia yang pernah ada di Jawa ini. Dan sebelum eranya Ki Sendang sekalipun udah ada. Era Wong Lingga atau orang katakan Kalinggaan, punden-punden berundak dan sebagainya. Belum lagi di zaman Lemurianya atau Mumu kalau saya biasa katakan. Itu semua berasal dari Lasem. Dari Lasem. Titiknya di Lasem. Oke, bentar, berarti kalau ada buku-bukunya orang awam bisa dong belajar kayak gitu. Makanya gini yuk. Biasanya kan sumber sejarah itu dari manuskrip. Betul. Suhu ini pernah baca manuskrip apa? Jadi begini, kalau berbicara tentang sejarah ini ya, Lasem dengan begitu, Lasem ataupun tanah Jawa yang kita sekarang tempatin ini tuh, itu sejarahnya panjang mas. Nah, memang nggak bisa dipungkiri di Lasem itu memang ada sebuah pencatatan terdahulunya. Nah, cuman memang saya juga nggak memungkiri naasnya di saat penjajahan Londo itu memang ada sebuah genosida yang terjadi. Pemusnahan, entah pemusnahan ke manusianya ataupun ke manuskrip kunonya, dan juga candi-candi ataupun hal-hal bersejarah yang ada di Lasem ini. Dulu pernah terjadi pemusnahan gitu loh. Di zaman penjajahan dulu. Nah, cuman di tengah-tengahnya kisah naas tersebut ada satu tokoh mulia yang rumahnya itu nggak berani digerebek atau digedor oleh Londo. Siapa tuh? Itu namanya Eyang Raden Panji Margono. Pernah dengar. Raden Panji Margono. Makanya sekarang di Doro Kandang. Tahu aku. Gitu. Tahu. Enggak percaya ya. Tahu aku suka baca-baca sejarah. Tahu aku. Sejarah banget kan Pan ya? Iya, Eyang Panji Margono. Eyang Raden Panji. Margono. Eyang Panji Margono. Panji Margono ini adalah tokoh Jawa. Tokoh Jawa dan seharusnya menjadi tokoh pahlawan nasional seharusnya. Raden Panji Margono inilah yang menjadi pemimpin dari Perang Lasem. Jauh sebelum ada cerita Perang Jawa Pangeran Diponegoro. Perang Lasem itu yang tiga tokoh itu. Betul. Tiga tokoh dari sebenarnya sebenarnya ada Raden Panji Margono, Tan Kewi, Wi Ingkiat, sama satu lagi kita nggak bisa lupakan adalah Kiai Haji Ali Baidowi atau Mbah Joyo Tirto. Itu yang dijadikan monumen di
Di ini ada apa, kelenteng cuan kelenteng. Iya, kelenteng. Kelenteng cuan. Dan keluarga Ui tadi itu masih ada loh, Bu. Masih Ya kan? ada. Yang rumah Rumah Ui Ui itu itu kan salah satu betul, itu peninggalan salah satu keluarganya juga ya. peninggalan keluarga juga. Oh, itu peninggalannya. Iya. Dari keluarga. Oh, iya, marga Ui kan. Klan Ui. Dan Ui. Nah, memang nggak bisa dipungkiri pula bahwa Raden Panji Margono juga memang masih keturunan dari Eyang Sandi Badra. Dan kebetulan nanti ada juga Mbah Broto itu, yaitu masih Trah Tedake. Jadi yang Raden Panji Margono nanti punya anak Raden Panji Witono, turun ke Raden Panji Kamsah, Raden Panji Karsono, Raden Panji Kamboro, Raden Panji Karsono, terus cucu buyutnya itu ya Mbah Broto. Canggah, Bre. Wes nyampe canggah. Buyut. Wes deh. Bisa hitung siwur. Udah. Karena nggak bisa hafal Udah kan ya begini kan. Wah, kacau kan. Gak tau mau coba pepak basa Jawa. Ribut. Kok ribut? Iya. Terus berarti Suhu ini fokusnya untuk edukasi. Iya, salah satu Arahnya ke edukasi. Iya, salah satu program yang saya memang kencangkan ya edukasi ke publik. Edukasi ke publik Untuk pembentukan mental kah, kebangkitan kesadaran kah. Walaupun saya nggak pungkiri ya, saya pun juga ada di satu bidang tertentu praktek dan sebagainya itu saya lakukan. Oh, gitu. Untuk bantu sesama kan. Laku tirakat. Ya entah laku tirakat kah atau membantu keluh kesahnya beliau-beliau itulah. Gitu. Karena berbentuknya yayasan kan saya. Karena gini, biasanya kan yang namanya sejarah itu kan pasti nggak melulu lurus kan. Betul? Agak entah itu mungkin saking lamanya turun temurun dari mulut ke mulut, cerita kan akhirnya agak belok. Betul. Apakah Suhucung ini berusaha untuk meluruskan kah atau mungkin mencari dasar-dasar buat memperkuat sejarah yang sebenarnya terjadi apa gimana? Oke, makanya gini, kalau berbicara Lasem Rembang, beruntungnya tuh kita nggak ngawang-ngawang atau belum ada dasaran tertentu gitu. Nah, di dalam hal ini beruntungnya ada satu tokoh mulia atau putra wayah Lasem Rembang dulu, namanya Raden Panji Takrib Hadidarsana. Beliau itu dikenal sebagai namanya Mbah Guru. Mbah Guru. Beliau itu menuliskan kembali catatan-catatan dari leluhur-leluhurnya beliau. Yang tadi dimiliki oleh Raden Panji Margono lah dan turun. Karena ini masih satu terah semua. Masih satu terah ya? Masih satu terah semua. Termasuk sama yang Raden Sendang tadi. Raden Sendang mana? Yang tadi yang itu Ki Sendang. Iya, Ki Sendang juga. Sendang. Maaf. Tiba-tiba Raden Sendang. Jadi cuman inget namanya doang, nggak inget gelarnya. Maaf. Maka dari itu kita memiliki dua catatan awal dulu, yaitu Kawitane Wong Jowo lan Wong Kanung dan juga Carito Sejarah Lasem. Ada juga sebenarnya Sejarah Rembang. Sejarah Rembang ada juga. Sejarah Rembang yang saya dengar itu kan dulu ada Jangkar. Dari Kerem ke Mamba. Kurang jauh. Bukan. Nah, itu kan yang sering kali didengar sama itu dari guru SD dulu kan nyeritainnya kayak gitu. Ngerembang Sekawit itu ngerembang Tebu itu kan. Dulu nama danyangnya Buyut Paidin. Buyut Paidin. Jadi ini salah satu contoh lah. Ini ada buku yang dikeluarkan lagi atau disadur kembali oleh Mbah Broto namanya Dari Carito Sejarah Lasem, catatan leluhur Lasem gitu loh. Nanti bisa juga kalian baca-baca lah. Ini ada versi PDF-nya nggak? Ada, PDF-nya ada. Ada, bisa di-download di mana? Bisa. Ada linknya? Bisa saya kirim ke kamu. Oh gitu? Bisa saya kirim ke semuanya. Menarik nih. Gitu. Boleh. Boleh nih, boleh. Terus ya balik lagi, makanya kalau untuk pembelajaran Lasem Rembang nggak akan sulit. Karena kita udah punya kerangka dasarnya dari catatan ori, tidak ada sentuhan sekalipun dari pihak luar. Itu masih dimiliki oleh Lasem Rembang. Makanya saya bilang dulunya itu dikira sama Londo dia udah menang. Karena kan diobong-obongin tuh di alun-alun Lasem, disuruh kumpulin candi-candi dihancurin dan sebagainya. Taunya kecelek. Masih ada satu tokoh yang yang punya yang namanya Raden Panji Margono tadi. Raden Panji Margono. Bentar, ini gimana kok bisa tahu kalau cerita yang ini ori atau makanya gini, yang palsu gitu? Oke, pembelajaran secara tekstual itu memang dibutuhkan, Mas. Tapi jangan lupa turun ke lapangan. Kecap, dengar,
dengar hirup sentuh langsung semua. Jadi kasunyatan. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu udah turun ke lapangan, nikmat mana lagi bro yang mau kau dustakan dan kau elakan? Bro. Nah itu teman-teman, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Selain nikmat itu kita ngopi dulu. Nah, ini nikmat yang nggak bisa didustakan kalau ini. Buat Dayo-Dayo semua ini ada buku, ini judulnya ya Bu ya, Istana 48. Iya, Cucu Carito Buyut Raden Panji Karsono. Carito Sejarah Lasem. Khusus untuk kalangan keluarga. Nggak dijual bebas berarti Bu kalau? Sebenarnya itu cuman ini ya doang, beliau doang. Oh gitu. Tapi ini bisa diakses untuk umum? Bisa. Dan boleh? Boleh. Disebarluaskan boleh? Boleh, monggo. Saya juga bersedia mau ngasih gratis dan sebagainya. Wah, ini nih. Terus di sini ada 12 kru. Mungkin Kirim misi mau memperbanyak kan 12. Di sini ada 12. Oh, tenang. Oh, tenang ya. Tenang. 12 buku masing-masing dapat 1. Gampang. Tapi ini masing-masing punya orang sendiri-sendiri loh. Oh, tenang. Disebarin nanti. Gampang. Gampang. Nah, ini seumpama ya, Bu ya. Ini kan udah di medsos udah nyebar lah. Udah gentayangan. Ya, udah gentayangan di medsos nih. Kalau misal ada mungkin salah satu netizen, kita kan nggak bisa kontrol yang namanya netizen kan, omongan orang. Barangkali kalau si netizen itu ngeklaim kayak suhu ini kayak dikirain omong-omong doang, apa gimana itu cara Suhu Chung mengcounter itu semua gimana? Begini, kalau saya simpel Mas, gimana? Itu hak masing-masing, hak setiap pribadi untuk menyanggah apapun yang keluar dari cocot saya ini. itu hak masing-masing. Iya, itu saya berikan kebebasan lah untuk siapapun lah. Yang penting bro, monggo tentukan kapan waktunya, kapan tempatnya, ketemuan di titik tengah. Nah, kamu bawa data kamu, saya bawa data saya. Nah, habis itu jangan lupa kita turun ke lapangan sama-sama. Bener. Gitu. Jadi kita kajinya secara dewasa. Kalau cuman keluar cocot dong kayak gitu mau ngapain? Bukan jadi kalau yang mental sosmed. Ojo mental sosmed toh. Ketemu sama jagoan aing. Bukan. Dan dari satu hal lagi saya juga perlu ini ingatkan bahwa ada satu tembang, itu salah satu pusakanya Lasem Rembang lah, yang memang dibuatnya itu oleh Eyang Raden Panji Margono. Nama tembangnya adalah tembang Sino, Mas. Oh, Sino. Jadi memang ditekankan di tembang tersebut itu, mumpung anom, gitu. Mumpung muda, jangan lupa mempelajari budaya sejarah seni dan tadi itulah kearifan lokal dan kearifan keluhuran dan sebagainya gitu. Oh, gitu. Dan jangan lupa juga istilahnya mengedepankan atau mengaplikasikan tata kesusilaan bongso Jawi. Itu ada ditekankan di situ. Jadi muatan-muatannya itu sangat mulia sekali, Mas. Dan bagi saya itu bagus untuk ditutur-tinularkan gitu. Karena kalau ngomong-ngomong soal tadi Suhu Chung kan nyebutin tembang Sinom. Betul. Tembang Sinom dari yang udah pernah saya baca mungkin itu salah satu tembang kayak tembang atau mungkin karya tulis ya Bu ya. Betul. Salah satunya dari part of Serat Wedotomo. Begini, kalau tembang Sinom itu ada banyak, cuman dalam hal ini memang tembang Sinom yang dibuat oleh Raden Panji Margono. Oh gitu. Jadi ketika beliau itu udah fokus ke perang Lasem atau orang katakan perang kuning lagi, Geger Pacinan dan sebagainya itu kan perang di mana seluruh elemen masyarakat itu bersatu Mas, menjadi satu kekuatan besar untuk melawan si Londo tadi. Gitu. Kalau bahasanya nenek saya sepurane lah, mau Cina, mau Jawa, mau Campa, mau santri Muslim, kita semua bersatu semua untuk melawan si Londo tadi, melawan kebatilan tadi. Nah, karena beliau itu Raden Panji Margono menderita efek dari perang tersebut, beliau di tengah-tengah sakitnya itu, beliau menuliskan tembang Sinom ini untuk di kedepannya menjadi bahan pengeling, penyemangat dan pemersatu. Gitu. Seluruh elemen lainnya tadi semua. Maka dari itu ya itu patut sekali untuk kita gaungkan juga dan kita kenalkan di publik. Karena muatannya sangat mulia sekali gitu. Sangat mulia. Oke, ini tadi kan Suhu Chung udah mulai bahas soal Lasem nih. Nah, kita juga kedatangan tamu lagi, Bang. Oh, ada 2 kali ini. Ada 2. Langsung kita bawakan sumber terpercaya langsung ini tentang Lasem. Kecamatan nih. Waduh, kecamatan Sumber. Ya, kita bahasnya Lasem. Lasem.
Bahas lasem. Mungkin perlu kita gali lebih dalam ya, tentang lasem. Gak usah berlama-lama ya Pan ya. Langsung aja kita undang saja Mbah Subroto. Monggo Mbah. Suucung kalau pengen bakar rokok boleh. Kalau rokok boleh. Kalau bakar rokok mah boleh ya. Iya boleh. Amit. Tansah muji Sugeng Rawo. Rahayu. Oke. Ini Mbah Broto berarti yang tadi disebutin sama Suucung, betul. Keturunan langsung dari Mbah Panji Margono. Iya, betul. Sampai yang Sati Badra ke Dewi Indu dan belakang-belakangnya lagi lah. Oh, itu berarti dari lanjut leluhurnya terus masih belakang. Oh, dari yang inti tadi, yang mulia tadi, yang lasem tadi. Betul, dari Ki Sendang apa segala semua turun sampai ke zaman Dewi Indu dan sebagainya kan. Dewi Indu nanti Wijaya Badra Wardana, Wijaya Badranala, turun sampai yang Sati Badra. Yang Sati Badra ke yang Sati Puspa anak pembarepnya. Nah, ini turunan dari anak pembarepnya yang Sati Badra. Turun sampai ke Mbah Broto. Mbah Broto. Nuwun sewu Mbah Broto saking pundi, Mbah? Pancur, asli lasem. Asli lasem. Tapi pinarakipun nonton Pancur. Iya. Berarti kita tanya-tanya tentang lasem lebih dalam, bisa langsung ke Mbah Broto. Oh, ini berarti mungkin buku ini dari Mbah Broto atau gimana? Untuk buku ini non sewu, ini saya beri nama Istana 48. Bukan berarti lasem ini ada Istana 48 enggak, karena istana ini merupakan rumah kami, rumah sebagai istana kami. 48 adalah Jalan Jatirogo 48. Nah, kebetulan rumah yang ada di Jalan Jatirogo 48 ini merupakan rumah turun-temurun. Yang mana dulu lokasinya adalah di Banjarmelati. Sehingga kita meyakini bahwasannya rumah 48 ini juga masuk bagian dari tempat tinggalnya Hyang Santi Badra dan anak-anaknya. Gitu. Berarti memang semacam rumah peninggalan dari leluhur gitu. Walaupun sampai sekarang pun dari orang tua kami mengharapkan rumah ini juga tidak boleh dijual keluar, khusus hanya untuk keturunan murni. Iya, gitu. Ini pesannya begitu. Maka di sini kita munculkan cerita sejarah lasem khusus untuk keluarga, karena di belakang ini ada sedikit cerita mengenai pemugaran makam Raden Panji Karsono. Ini adalah buyut kami. Jadi dari buyut Karsono ini saya keturunan ketiga. Nah, dari buyut Panji Karsono ini orang tuanya Raden Panji Kamboro. Raden Panji Kamboro ini punya adik Raden Panji Kamsyah, penulis cerita sejarah lasem. Terus orang tuanya lagi Raden Panji Witono yang ada di Kendal. Terus ke atas lagi baru Raden Panji Margono. Sehingga kita merupakan masih jauh ya itu ke Raden Panji Margono. Iya. Jadi kalau keturunan ke-6 kalau Raden Panji Margono. Udak-udak. Iya. Next podcast ini mah anu deh. Perlu notulen ya. Iya kayaknya. Perlu sekretaris di sini ini dulu aja. Soalnya sok lali aku. Untuk ini nanti seandainya jenengan kehendaki, monggo buku ini nanti saya tinggal enggak apa-apa. Ditinggal bukan apa-apa. Enggak apa-apa. Monggo bisa dipelajari. Hanya memang di sini kami tulis khusus untuk kalangan keluarga, karena di sini ada silsilah keluarga. Oh, lengkap ya, Mbak? Karena ada bagian-bagian yang belum terisi. Kita mencari keluarga-keluarga yang belum ketemu, ini nanti kita akan menambah terus begitu. Bakalan
Diupdate gitu, Pak. Iya. Update terus gitu. Iya. Oh, gitu. Mungkin buku itu nanti bakal setebel ini. Ya monggo. Skripsiku main 100 halaman sih, Pak. Ya ini karena kan masih ada yang keluarga yang Iya, belum keluarga mengisi, yang belum, ada iya. yang belum, Iya. mungkin belum ketemu silsilahnya gitu ya. Jangan-jangan lu terdaki juga lu. Apa? Keluarga berencana. Monggo nanti kalau bisa dipelajari ini sebagai cucunya. Oh, ini Ini ya ibu saya yang kebetulan pada saat pemakaman Raden Panji Karsono ibu masih menyaksikan. Mbak Nur Sewu niki kados keturunan Tionghoa napa mboten, Kak? Mboten. Mboten nggih. Mboten. Jawa. Oh, itu yang Jawa. yang Jawa. Oke. Berarti Mbah Subroto kali Suhucung niki tesih dalam tahap pencarian niki. Iya, betul. Mengumpulkan Iya, data-data. mawon Iya. ingkang Iya. dados keturunan napa trah keluarganipun niki nggih. Ya. Maka dari itu untuk di sini mungkin untuk orang-orang Lasem yang gemar dengan sejarah, Nggih. Nun Sewu bukannya saya sombong, Nggih. Suhucung dan saya ini merupakan aset yang sangat besar karena untuk Suhucung ini yang menceritakan alur sejarah, Alur sejarah. sedangkan untuk saya hanya sebagai deken untuk kekerandaan. Karena banyak dari cerita-cerita sejarah Lasem yang sudah disimpang siurkan. Baik itu nama, contohnya seperti yang Sandi Puspo yang saat ini menjadi Sayyid Abu Bakar. Oh, jauh banget berarti. Iya. Jauh banget. Hal-hal semacam ini pun yang nantinya perlu kita benahi. Karena pada saat pemugaran makam Raden Panji Karsono pun saya juga mendapat tantangan. Karena Raden Panji Karsono ini adalah seorang mudin, sedangkan saya non-muslim. Sehingga dianggap saya merusak sejarah. Yang mana ini seorang mudin yang mugar orang Kristen gitu. Niki nggih, Pak. Nggih. Niki makam. Nggih, nggih. Nah, ini untuk makam Raden Panji Karsono. Nun Sewu rai niki napa, Mbak? Rai niki artosipun napa? Raden Ayu. Oh, Raden Ayu. Iya, Raden Ayu Kimah. Raden Ayu Kimah. Ingkang tulisan merah niki putra-putranipun. Nggih. Ini kan anak. Oh, nggih. Keterangan nih kan. Oh, wonten keterangan ini. Nggih. Nggih. Wah, lengkap. Wah, untuk teman-teman semua yang penasaran, contoh digambar. Nah, digambar ya? Bisa ya? Nah, Oke, mungkin bagi teman-teman atau daya-daya yang belum tahu, lokasi dari makam Bapak Panji Karsono Ini di makam umum Dukuh Mabang, Desa Karangturi. Karangturi. Ya. Nanti di belakang parkiran ada lapangan sepak bola, jenengan langsung ke selatan. Oke. Oh, yang di Sekitar- belokan itu atau? Iya. Oh. Kurang lebihnya dari lapangan itu 50 meter lah. berarti mepet caket kali Jolo Tundo. Iya. Oh. Sebetulnya bukan Jolo Tundo, justru nambah Sumber Girang. Source of happiness. Sumber. Bisa. Iya. Sumber girang. Ya. Karena Mabang itu kan terdiri dari 3 desa. Karangturi, Sumber Girang, dan Jolo Tundo. Red soil. Maaf gue. Karepmu Mas. Bahasa Indonesia kayak Dan niki pun dari tiap putra-putranipun di wonten turunane melih nggih, Mbak. Nggih. Kados Iya. buyut putra wayahipun. Nggih. Sami Wonten. dipun serat teng buku niki nggih. Nggih. Oh nggih, niki laras enten ingkang kosong. Nggih. Dan Jadi masih kita ingin melengkapi itu. dalam tahap melengkapi. Iya. Oke, mungkin salah satunya kan ini di Lasem ada makam dari Mbah Panji Karsono. Terus di Rembang juga banyak kan ada makam-makam wali, tokoh-tokoh sejarah, atau mungkin dari leluhur-leluhur yang mulai membangun Rembang, mulai membangun Lasem, Iya. dan akhirnya menyebar itu. Apakah ada sisi dari spiritualitasnya atau gimana? Mungkin barangkali punya makna spiritual atau semacamnya, mungkin suhu dari Mbah Broto dari itu semua.
Iya, yang pasti namanya leluhur ya, pasti kan memiliki kualitas mulia kan. Dan itu kan pasti ada sebuah aspek spiritualnya gitu loh. Gitu. Maka dari itu kalau andaikan kita coba untuk sambangi atau sowan ke beliaunya, kita sambung rosok kepada beliaunya secara keleluhuran dan sebagainya, itu bisa menjadi modal yang bagus, Mas. Menjadi bekal kuat sebagai untuk penguat identitas kita. Di kedepannya ya terciptanya ya kebangkitan kesadaran dan juga ya punya rasa kendal dan cinta kepada bumi pertiwi yang kita pijak ini. Dan tetap ya, wong Jawa aja hilang. Oh iyalah, itu ya di Jawa nih. Ya, aku dari tadi kan denger tentang kecintaan dengan bumi. Ini mungkin apakah ada sambungan dari ritual para leluhur kita dengan apa ya namanya? Lingkungan gitu, dengan keseimbangan alam. Hablum minal alam. Iya, mungkin itu. Apa ada hubungannya atau enggak itu? Kalau dikatakan ada hubungannya pasti ada gitu. Dimana seperti gini. Kalau kalian sudah tertumbuh rasa cinta kasih kalian kepada keleluhuran kalian atau bumi yang kita pijak ini, pasti kan kita juga pasti turut serta dalam merawatnya lah. Otomatis. Gitu, otomatis. Gitu ya. Iyalah kita menguri-uri bumi kita semua ini pastinya. Iya. Nah berarti kan kita ada efeknya dong yang positif untuk bumi kita ini, ke alam dan sebagainya. Gitu. Oh berarti salah satunya tadi dengan menanam pohon nah, itu tadi. Nanam pohon itu kan istilahnya. Terus kemarin kita baru lakukan juga Mbak ya, pelepasan benih ikan itu. Karena itu salah satu cara untuk kita bisa dekat dengan alam. Betul. Iya. Menghargai alam. Betul. Karena sesuatu hal yang kita dapat saat ini. Iya. Kebanyakan dari alam gitu. Betul. Dan kita harus tidak. Betul, karena kita ya seperti yang kamu bilang, kita selama ini mendapatkan sesuatu dari alam, jangan lupa kita kembalikan sesuatu lagi ke alam. Jadi balancingnya kan terjadi, Mas. Gitu, nggak jomplang kan? Gitu. Oke, berarti itu kan salah satu dari cara kita tetap menjaga spiritualitas dari leluhur dengan budaya modern gitu kan, agar tetap nyambung gitu. Betul. Mungkin ada hal lain nggak untuk tetap menyambungkan dari prinsip-prinsip leluhur ini ke era modern sekarang? Oke. Saya nggak memungkiri bahwa di zaman sekarang itu memang sudah ada kemajuan secara digital ya. Entah itu di media sosial dan sebagainya gitu loh. Tapi bagi saya, tidak ada satu penemuan baru apapun. Semua itu hanya penemuan kembali dari hasil pengkajian kita kepada kejeniusan, kesadaran, dan juga kemajuan teknologi leluhur kita dulu. Jangan hanya karena mereka itu memang terkesannya menggunakan batu lah dan sebagainya, lalu dianggap mereka itu lebih bodoh ataupun lebih keterbelakangan daripada kita. Karena sejatinya melalui pengkajian-pengkajian saya sekalipun, mereka jauh lebih jenius dan lebih sadar daripada kita sekarang. Jadi kalau bukan kita mempelajari leluhur kita lagi, mau siapa yang kita pelajarin? Itu poinnya. Mungkin ini agak aneh ya dari pikiran liarku gitu. Dari leluhur itu mungkin orang-orang sekarang nyebut kejeniusan atau hal-hal modern di zaman dulu itu dengan istilah alien itu gimana? Ya mungkin kan aku kan tadi juga sempat dengar ada Lemurian. Ya itu kan aku sedikit tahu lah. Enggak. Begini. Ya mungkin aja kan. Kita kan nggak tahu, mungkin aja kan. Kalau berbicara leluhur, berarti kan kita berbicara makhluk yang memiliki kualitas mulia dong. Berarti skupnya itu kan luas lah. Luas. Gitu. Memang ya nggak bisa dipungkiri gitu. Semua juga nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri. Ada makhluk mulia terdahulunya yang memang mengajarkan kita lah, makanya dibilangnya leluhur kan, karena pendahulu kita kan sekarang. Kita ini bisa ada sekarang karena Bela Pati dan juga tumpah darah mereka dulu. Lah terus kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Kita coba untuk menguri-uri hal tersebut lagi kan. Visi. Patkan gono. Saya datang, saya melihat, saya menang. Apa hubungannya karena? Gak ada. Terus ini yang
menarik nih Bu. Mungkin kalian Mbak Broto. Mungkin dari pohon beringin yang ada saat ini itu kan selalu dikaitkan sama hal mistis, selalu dikaitkan sama hal klinik atau berbau goib atau apapun itu lah. Betul. Tapi kalau dari ilmu sains, pohon beringin ini dari yang saya baca ya Bu ya, itu bisa menyimpan air tanah. Betul. Berarti betul ya Bu? Betul. Itu makanya mau itu benda apapun ya, mau itu batu kayak atau pohon kah dan sebagainya, kalau kita menitik beratkannya kepada kualitas mulia, maka kita nggak bisa memungkiri di dalam benda-benda tersebut sekalipun memiliki kualitas mulia sendiri masing-masing. Dan kalau andaikan kita kaji hal tersebut, itu kan bisa memberikan benefit atau hal positif kepada kita sekarang kan. Atau mungkin itu gitu. Bisa dikatakan gini Bu, semacam framing, biar orang nggak sembarangan nebang mungkin. Makanya gini, naasnya di Nusantara kita ini, memang tuh hal-hal yang bersifat mistik dalam tanda kutip ya. Saya nggak memungkiri atau saya bukannya mau untuk menghilangkan mistik, enggak. Tapi terlalu kedodoran Mas. Gitu. Misalnya begini, ini sepurane lah saya harus katakan di publik. Ya. Amerika, Cina, Indonesia. Di Indonesia ada genderuwo kuntilanak pocong Mas, yang digaung-gaungkan sama oknum tertentu tuh. Di Cina, di Amerika nggak ada. Vampirnya Cina sama vampir Amerikanya tuh beda. Berarti kan dalam pembentukan hal-hal tadi sekalipun ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya dong. Cerita tutur tinularnya lah, budaya setempatnya lah, atau mungkin pelintiran-pelintiran dulu yang dibuat oleh londo-londo itu dan karo asa-asune itu kan. Jadi bagi saya itu, iya banyak hal terpelintir Mas. Banyak hal yang terpelintir. Gitu. Jadi jangan sampai kita jomplang spiritual dan juga secara fisikal ini harus imbang, berjalan beriringan. Gitu. Sama halnya kayak kita dengan alam kan. Ya iyalah. Beriringan. Betul lah. Gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi harus tetap imbang. Intinya harus imbang kan. Karena dulu ada sebuah sanepan gini misalnya. Resi tanpa raja akan musnah. Raja tanpa resi akan lemah. Jadi spiritualitas dan juga duniawi harus berimbang, Mas. Harus saling melengkapi, mengisi. Sama kayak filosofinya yin and yang. Iya. Yin dan yang. Itu walaupun hitam putih tapi kamu lihat lagi lebih seksama dong. Di putihnya ada hitamnya, di hitam ada putihnya. Dan pertanyaan terbesar saya, dalam satu wadah yang sama nggak? Si hitam sama putihnya tadi. Satu wadah yang sama. Ya udah. Iya. Mari kita seruput kopi. Karena obrolan kita dari tadi berat banget kan? Berat banget. Kayak dibanding nyeruput kopinya hitam putih. Wah, ini orang. Bener. Kopiku sampai entel loh. Gitu. Kita mau suhu bisa menelaah kopi kita nggak? Ini lagi mungkin. Nanti selain datang lagi bisa full lagi tuh. Bisa full lagi. Bisa full lagi. Atau mungkin kekuatannya bisa digunakan sekali sehari. Oke, tadi kan kita udah yang terakhir dari pertanyaan saya itu beringin ya Bu ya. Itu kan mungkin bisa dikatakan salah satu, ada yang menganggap sebuah situs. Betul. Iya. Kira-kira nih dari Hucung atau menawi saking Mbah Broto, situs ingkang wonten lasem niku napa mawon nggih, Mbah? Selain napa salah satu nih Punden Tapaan dari Punden. Iya, yang masih ada. Menawi Mbah Broto kula sumet ki mboten apa-apa. Monggo saged dibakarin, Mbak. Sebetulnya untuk situs-situs yang ada di Lasem itu banyak sekali ya. Selain punden atau mungkin makam-makam ya, juga prasasti-prasasti yang masih ada. Hanya saat ini banyak sekali yang terbengkalai, tidak terurus. Maka dari itu untuk kita dari warga Lasem khususnya yang penggemar sejarah mencoba untuk masuk ke hal-hal semacam itu sehingga nantinya tidak terbengkalai. Karena banyak sekali situs-situs yang ada di Lasem, sedangkan
masyarakat awam tidak paham masalah sejarah, sehingga hal itu dirusak. Sebetulnya bukan dirusak, tapi dia tidak tahu, misalnya suatu contoh batu ya, karena dia tidak tahu langsung dibelah. Sehingga sebetulnya itu merupakan situs yang sangat berharga, akhirnya hilang total. Berarti itu salah satu dari ketidaksengajaan yang menyalahkan akhirnya menghilangkan sebuah situs. Iya. Secara mbok menawi boten sengaja. Iya, tidak sengaja karena ketidaktahuan mereka. Menawi niki, Mbah. Nek niki pertanyaan kula, watu congol. Ingkang teng pundi niku? Congol. Kajer iki. Apa? Selopuro. Kok menawi Mbah Broto nate sowan. Kalau saya untuk waktu Congol itu belum begitu paham ceritanya ya, gitu. Sehingga ini merupakan tempat petilasan saja. Oh, petilasan. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri, apalagi kalau berkata Rembang dan juga Lasem ya. Setiap jengkalnya itu memiliki cerita tersendiri, Mas. Setiap jengkalnya loh. Gitu. Maka dari itu banyak sekali hal-hal bersejarah seperti yang kamu bilang Watu Congol dulunya itu digunakan buat tempat ritual oleh leluhur kita dan sebagainya. Maka dari itu ya emang udah tugasnya kita harus tetap menguri-uri hal tersebut. Itu tempat ritual Mas dulunya. Petilasan atau tempat dulu yang pernah disinggahi untuk ritual dan sebagainya lah. Gitu. Karena begitu dekatnya dan juga begitu nunggalnya leluhur kita itu dengan semesta kita ini, dengan alam dan semesta kita ini gitu loh. Nah itu kan hal yang positif lah menurut saya untuk diuri-uri kembali dan dilakukan kembali oleh kita itu sebagai penerusnya mereka kan, di masa kini kan. Oke, mungkin dari Mbah Broto dan Si Ucung ini kan cukup gencar menyampaikan sejarah-sejarah yang pada awalnya sudah dibelokkan tadi hingga akhirnya mencoba meluruskan sejarah itu tadi kan. Di Lasem sendiri kan ada banyak banget sejarah-sejarah tentang ya mungkin salah satunya tentang tadi Mbah siapa tadi Panji Satibadono kayak gitu kan. Itu ada tantangannya tersendiri atau enggak? Sebetulnya untuk Lasem ini banyak sekali tantangan-tantangan ya. Contohnya saja yang paling saat ini nampak itu Eyang Tejo Kusumo I. Eyang Tejo. Oh, Mbah Serimpet. Mbah Serimpet. Wonten ning buku niki. Ada. Yang mana itu kan pendiri Masjid Jami Lasem. Oh. Tapi justru saat ini hilang. Harus cerita itu hilang. Yang muncul Eyang Sambu. Gitu. Sedangkan datangnya Eyang Sambu ke Lasem, ini yang mengundang kan Eyang Tejo Kusumo I. Mbah Serimpet. Setelah masjid itu berdiri 33 tahun. Oh. 37 tahun. Setelah masjid berdiri. Oh, ini berarti masih nyoba mencari keberadaan keberadaan sih kan udah lama banget ya. Ingin mencari tahu tentang ini tadi ya. Kalau makamnya malah ada di masjid itu juga. Oh, ada di masjid. Iya, ada di sana. Oh, itu tadi kan kenapa akhirnya sejarahnya jadi beda gitu. Iya. Dibelokin jauh banget gitu. Jadi niatan kami itu sebenarnya ini sebuah koreksi sayang lah atau sebuah himbauan sayang kami lah kepada beliau-beliau itu. Karena apapun yang terjadi memang enggak elok juga kan jikalau memang Mbah Serimpetnya itu atau Tajakusumanya itu kayak sedikit terlangkahi lah. Gitu. Kan masih ada yang lebih sepuh kan. Iya. Karena awalnya yang mendirikan masjid itu tadi. Iya. Tapi malah dari sejarahnya yang dikenal Mbah Sambunya. Iya, Mbah Sambu yang diundang itu dari menantunya. Menantu Mbah Serimpet. Pendiri juga dari apa? Lasem itu kan banyak ras juga, banyak betul. Juga, bisa iya. Juga, kan? Betul. Nah, makanya begini.
leluhur Lasem, Rembang dan juga sekitarnya itu yang dulu tergabung dalam satu keluarga besar ini, dulu itu sudah pernah berhasil untuk membuat satu kurikulum kerukunan dan persatuan. Nah, maka dari itu, semangat-semangat seperti itulah yang mau coba saya dan Mbah Broto dan juga Putrowaya Lasem, ya berbentuk organisasi lah, komunitas dan sebagainya ini, itu mencoba untuk menggaungkan kembali. Gitu. Jadi bisa menjadi sebuah modal atau bekal dasar gitu loh untuk di kedepannya gitu. Jadi di dalam komunitas itu banyak banget pasti ya Bu ya, kayak kajian-kajian gitu. Oh iya dong. Iya. Setiap hari kita coba untuk mengkaji kembali. Gitu. Semacam menyusun puzzle ya. Betul. Ya tapi sekali lagi beruntungnya kita memang nggak buta-buta dari awal amat karena udah ada kerangka dasarnya kan. Nah cuman kan pasti kan ada pengkajian terus dong. Atau misalnya explore itu yang dilakukan itu mendapatkan hasil baru atau ada bukti-bukti baru. Ya coba kita nanti kaji, kita coba sambungkan lagi ini masuknya kemana, sejarahnya terkait yang apa gitu loh. Itu ada. Nah cuman sekali lagi dulu itu leluhur Lasem Rembang itu sudah pernah berhasil. Bahkan saya itu sebenarnya mau untuk menggaungkan ini di publik secara nasional ataupun internasional sekalipun bahwa ada contoh nyata loh, di mana ada tempat yang dulunya itu berbagai macam ras, suku, dan juga katanya ajaran dan sebagainya, itu semua pernah berhasil bergabung dalam satu kekuatan besar. Makanya ada tuh sanepannya Brambang Madu Jahe. Apa tuh? Campa Cina Jawa podo wae. Oh, disingkat. Lu tuh ngantuk, Bang. Enggak. Lo kenapa ningali jero? Saya kira nih ngantuk. Enggak, Ge. Semangat, Bah. Semangat muri-muri. Sejarah. Oke. Biar enggak melenceng-melenceng aduh, Pak. Iya. Wis melenceng aduh gak diluruske. Betul. Padamu kan sing wis menyebar itu hasil sing wis melenceng kan. Ya, sing wis salah ya. Salah ya, mending diluruske. Jadi mungkin aku kan sebagai generasi muda. Mungkin waduh aku yo. ya mungkin Saya juga belum tua-tua amat. Gen Z apa ya? ya mungkin orang-orang seumuran saya, seumuran Mas Marvian ini kan banyak yang udah nggak mau belajar tentang sejarah gitu. So, ini gimana caranya biar mereka tetap belajar untuk mengetahui sejarah yang ada? Atau mungkin terjalin kerjasama dengan dinas kebudayaan dan ya mungkin itu salah satu caranya atau dari Suwi sendiri? Iya. Yang pertama, memang mau tidak mau Putrowaya Lasem, Rembang dan juga sekitarnya ini harus eling lagi, melek dulu. Nah maka dari itu udah dari sebagian banyaknya masyarakat tersebut, memang kan kami itu sudah membuat sebuah komunitas ya, namanya Putrowaya Lasem kan. Putrowaya. Nah, anak cucu. Ya Putrowaya Lasem lah. Bisa dikatakan nanti bergabung ya Rembang lah, Pamotan dan sebagainya itulah. Ya memang orang-orang inilah yang harusnya coba untuk menggaungkan di publik. Mungkin nanti bisa masuk ke dinasan gitu dan sebagainya. Dan masuknya itu mudah Mas sebenarnya. Satu Nusantara ini itu menguri-uri mengenai Sunan Kalijaga dan juga Eyang Semar Badranaya. Ya. Yang di mana Eyang Sunan Kalijaga atau Santi Kusuma itu dan juga ayahnya yaitu Eyang Santi Badra itu tiada lain tiada bukan adalah Semar Badranaya itu dan juga Sunan Kalijaga yang diuri-uri itu. Jadi kalau andaikan generasi muda ini mau masuk ke sejarah Lasem Rembang itu nggak sulit-sulit amat. Coba aja pelajari tentang beliau dulu. Gitu. First thing first, pelajari tentang tentang Sunan Kalijaga atau Semar Badranaya itu dulu. Berarti orang-orang yang sekarang kenalnya dengan Semar Badranaya ini ternyata adalah Putrowaya Lasem, Putrowaya Lembang. Oke. Nggak bisa dipungkiri itu. Semar Badranaya. Iya. Nah makanya Ismoyo begini, Ismoyo itu berasal dari kata Ismaya. Nah, Ismaya itu kalau mau dibedah itu dari kata Iswara Maya. Itu sebuah kualitas mulia yang dimana tuh sebenarnya memang saya nggak memungkiri ada padang, peteng, suci, najis, hitam, putih dan sebagainya Mas. Tapi kalau andaikan kita bisa melampaui dualisme kita itu lagi, yang tadi itu lagi,
Berarti dalam artian kamu melampaui ilusi yang ada kan. Nah itulah dikatakan kurikulumnya Ismaya atau Iswara Maya. Gitu. Cuman yang paling mudahnya ya masuknya dari kurikulum Sunan Kalijaga aja dulu sama Semar Badranayanya itu. Dari situ dulu. Karena itu kurikulum kerukunan persatuan kan. Di mana dulu sudah ada satu tokoh mulia yaitu Eyang Santi Kusuma atau Sunan Kalijaga itu sudah mencontohkan kepada generasi ke depannya lah, dalam artian dulu pernah melakukan sesuatu lah. Ini saya sepurane ya ngomong di publik ya. Beliau itu dengan segala kesadarannya beliau dan juga kecintaannya kepada keleluhuran kedua orang tua ataupun pendahulu-pendahulunya beliau, ya. Beliau itu menjawakan Mas semua yang ajaran dari Arab itu. Lalu disandingkan oleh ajaran ayahnya namanya Sabdo Bodro Santi. Lalu beliau mengkunci hal tersebut menjadi satu paham namanya kejawen kebatinan. Walaupun saya nggak memungkiri nuansa Islaminya memang kental, tapi tetap dasarnya itu kejawen kebatinan. Jadi kejowoannya itu nggak dihilangkan Mas, kenusantarannya itu nggak dihilangkan. Nah hal-hal seperti ini kan mulia sekali Mas, kalau andaikan bisa diaplikasikan oleh semua lini. Sangat mulia. Gitu. Jadi balik lagi wong Jowo ojo lali ilang ojo ilang atau ojo lali Jawane gitu loh. Istilahnya wong Jowo Jawani. Iya. Itu berarti dari penggabungan budaya dari agama Islam dengan kejawen, dengan Jawa itu tadi. Betul. Asimilasi. Betul. Dan ditekankan juga oleh ayahnya itu Eyang Santi Badra kepada Santi Kusuma. Jawabannya itu nggak ada di luar Mas. Jawaban semuanya itu adanya di dalam. Inilah yang akhirnya termaktub ke dalam Pancasila kita, sila pertama. Namanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adanya sebuah kualitas mulia yang tidak terhingga, unlimited. Yang nunggal dalam setiap diri individu kita masing-masing. Nah kalau andaikan kita semua itu kembali eling lagi dan sadar akan hal tersebut, wah itu permainan berubah Mas, game changer Mas. Jadi ini jadi kurikulum Mulia Lasem Rembang itu enggak berbeda dengan dasar-dasar negara kita, gitu loh. Yang dimana kerukunan lah, toleransi, akulturasi budaya, persatuan, gitu loh. Dan hal-hal yang seperti tadi saya bilang gitu. Ya ini kan bisa menjadi sebuah bekal dasar kan. Dan balik lagi ke kemuliaan itu ya. Betul. Maksudnya sangat mulia gitu loh. Iya. Kayak hal-hal kayak gitu. Iya. Karena bolak-baliknya ya untuk satu menjaga kerukunan, persatuan. Intinya semua hal itu baik dari yang disampaikan Surucung sama Mbak Broto. Betul. Nggak ada, dan menurut saya tuh nggak ada salahnya sih buat teman-teman muda-mudi yang ada di Rembang atau mungkin seluruh Indonesia belajar lagi ini tadi Mbak, tentang inti. Iya, tentang apa yang ada di sejarah kita gitu. Betul. Karena dari apa yang kita jalani sekarang itu nggak jauh dari apa yang sudah diterapkan di pendahulu dari zaman dulu gitu, termasuk tadi kerukunan itu mungkin dari hingga akhirnya dapat ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan persatuan kan. Mengenai Bhinneka Tunggal Ika juga itu Pak, itu saya berterima kasih lah kamu singgung juga. Bhinneka Tunggal Ika itu jangan dipisahkan juga dengan sambungannya, yaitu Tanhana Dharma Mangrua. Apa itu? Nah berarti walaupun berbeda, tetap satu jua. Yang namanya Dharma tidak akan pernah mendua. Gitu. Jadi jangan kita kan biasa dengarnya cuma Bhinneka Tunggal Ika doang kan. Tapi esensi mulianya itu jangan sampai kepisah sama yang Tanhana Dharma Mangruanya itu. Karena akan saling melengkapi gitu. Nah, inilah dasar-dasar yang harusnya kita kembangkan dan kita uri-uri, kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang. Gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang kan gampang banget dipecah belah gitu. Udah nggak bisa lah kayak menerapkan hal-hal tersebut ya. Contohnya nonton dangdut kan. Senggolan CD lah. Senggolan CD sotosan. Itu kan sangat-sangat tidak baik. Niatnya kan nonton hiburan, masa senggol dikit sampai jotos-jotosan. Daripada itu kan mending melakukan hal yang positif. Ini sinau sejarah. Muri-muri meneh budaya kita seperti apa. Padahal kan awak dhewe nek iso rukun yo kenapa kudu tukaran kan? Betul.
Padahal nek rukun misal lawak dhewe meh njaluk rokok lo nyon rokok. Rona rai. Nek misal njaluk rokok butuh apa-apa kan penak. Iya. Nek misal sadurunge wis tawono wah cah iki jujur karo cah kae. Akhirnya kan ngelek-ngelek. Iya. Terus ngelek-ngelek. Ya wis lah bakalan ngelek-ngelek terus tidak ada rekonsiliasi untuk berbuat Berbaik kembali. Bermaaf-maafan, mending rukun aja. Iya, Nah, aku boleh. setuju. Kalau saya setuju buat kerukunan itu nomor satu, persatuan sih yang paling penting. Banyak sekali Mas, banyak sekali temuan-temuan kami itu di lapangan yang memang belum terekspos di publik. Dan naasnya itu narasi-narasi sejarah yang ada sekarang itu memang cuma berkutatnya ya di itu lagi doang. Belum ada pengembangannya. Makanya saya tantang siapapun itu, mau sejarawan, saya tantang kalian semua ya dengan segala kerendahan hati saya yang berkata sejarawan atau arkeolog, tolong datang ke Lasem Rembang. Yuk sama-sama kita pelajarin secara tekstual dan kita pelajarin kasunyatannya semua kita lihat di lapangan. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Gitu. Jadi bagi saya udah nggak ada lagi nikmat yang kau bisa dustakan dan kau elakkan. Itu. Iyalah, kasunyataannya semua di lapangan kok. Benar. Jadi orang-orang tuh terkadang bilang, wah itu mah cucok lo gila, utak-atik gatuk-matuk. Ya monggo, saya bilang sekarepmu. Tapi tolong abis itu yuk sama-sama turun ke lapangan. Tuh. Jadi mana lagi yang mau kau dustakan kau elakkan gitu loh. Iya. Ya ayo. Iya, daripada cuma ngebacot mending langsung buktiin gitu. Turun lapangan depan. Iya. Mungkin kita juga besok ikut turun ke lapangan aja. Menarik ya. Iya, kayak seru deh. Atau nega kita coba ikut kumpul sama Putra Wayang Lasem kan. Monggo. Boleh. Monggo. boleh Paling mungkin nanti. nggak, sedikit banyak ya mempelajari lah. Iya. Tapi sebelumnya ya kudu sinau. Iya, kudu sinau dong. Mau lu. Yang Santi. Badra. Santi Badra. Ya tentang sejarah leluhur kita gitu kan. Kenal sinau bisa. Enggak memang kan Betul. di sini Repot ya. jenengan was akan terurai semua. Di sini ada sambungannya ke sana. Ada. Iya. gitu. Semacam rangkuman napa pripun, Mbak? Napa nggih dipun dibedah-bedah mboten? Ya sebagian. Jadi itu merupakan garis besar ya. Garis besar. Garis Iya. besarnya. Dan satu hal lagi, berkata Putra Wayang Lasem itu bukan maksud kami untuk mengeksklusifkan diri kami, bukan. Itu hanya sebuah semangat kami tergabung dalam sebuah wadah tertentu yang memang kita sudah bentuk ya istilahnya untuk ya menggaungkan semangat ini gitu loh. Sebenarnya kalau berbicara itu semua gabungan juga, Lasem, Rembang, Pamotan dan sebagainya itu semua gabung. Cuman kebetulan karena lahirnya di Lasem dibilangnya Putra Wayang Lasem gitu. Cuman bukan berarti kita eksklusif harus Lasem tok gitu, enggak. Tetap terbuka ya. Tetap terbuka Jadi lah. Putra Wayang Lasem itu begini. Jadi bukan berarti semua orang Lasem enggak. Oh, iya. Jadi kalau menurut saya yang mana ada keterkaitan dengan Lasem. Oh, gitu. Contoh misalnya di Pamotan. Pamotan. Kita ada Temenggung Pamot. Ih, Ki Ageng Pamot itu mboten. Temenggung. Temenggung. Terus Pamot. Oke. di Bedok juga ada. Bedok iku nggih. Santawira. Santawira. Terus Juwono lagi. Santi Dharma. Nah, maksud kami ini kan ada hubungannya dengan Lasem. Oh iya ada. Maka dari itu kita tali tidak penyambungnya menutup gitu. untuk orang-orang juara juga gabung masuk di dalam Putra Wayang Lasem. Enggak. Mengapa demikian? Kalau kita misalnya dari Juwana yang Bakaran ya. Oh iya. Bang ing Bakaran Santi Iya. Dharma. Santi Dharma. Oh ada. Iya ada. Jadi tujuan kami kan begini. Kalau kita punya anggota yang ada di Bakaran, seandainya ada tamu yang ingin ke Bakaran, kita bisa memberitahu, ayo ceritakan Bakaran. Sehingga tamu yang datang untuk berziarah ini nanti bisa disuguhi alur cerita dari Santi Dharma dengan benar. Tidak menunggu harus orang Lasem yang datang ke sana. Oh gitu. Ya toh? Jadi cukup kita hubungi yang dari Bakaran untuk menerima tamu itu. Lewat WA, Mbak.
Monggo nanti. Iya bisa. Tiba-tiba telepati kan angel juga kan. Iya. Contohnya nanti kalau ke Kendal ya misalnya Raden Panji Witono. Nah, nanti kita juga narik ke sana juga. Gitu. Jadi bukan yang dikatakan Putrawaya Lasem ini khusus orang-orang Lasem enggak, tapi yang ada sangkut pautnya dengan alur cerita Lasem. Oh gitu. Karena Putrawaya Lasem ini kan sudah di mana-mana tempatnya gitu. Udah ada banyak berarti. Iya. Maksudnya udah nyebar gitu. Iya, sudah nyebar. Kamu kan dresi, Man. Enggak apa-apa. Iya, aku kali ori kan. Nah, mungkin kalau jenengan yang dari dresi mungkin. Ini iya, mungkin jenengan nanti ada alur cerita dari sesepuh-sesepuh sana yang tidak menutup kemungkinan mungkin ada sangkut pautnya dengan Lasem. Oke, nanti kita bedah. Gitu. Jadi kita cari bareng-bareng gitu. Ya. Maka dari itu seperti Sucung yang kemarin datang ke Gunem, ini yang saya harapkan. Iya. Coba di Gunem ini yang ada hubungannya dengan Lasem apa? Nah, nanti kita datang ke sana, kita bedah. Sehingga warga Gunem tahu semua, gitu loh. Jadi bukan hanya orang Gunem taunya cerita lokal Lasem saja. Banyak menarik benang sih. Daerah Kecamatan Gunem, Desa Duan niku kan enten kados petilasan ngoten Gunung Butak niku untuk menawi Mbah Broto sampun dugi niku. Nggih. Lah kados Sampun Rembang. Kan nggih wonten. Ngadem. Nah, itu kan juga ada sangkut pautnya juga. Iya. Dan nanti seandainya kita diundang ke sana pun, kita juga selain cerita Lasem juga membedah daerah lain. Di Ngadem yang kita kan datang ke sana. Maka kita uraikan juga. Sehingga nanti akhirnya orang Ngadem yang tadinya hanya iki pendanyangan atau punden, tapi tidak tahu ceritanya. Nah, ini perlu kita uraikan sehingga warga setempat ini akan lebih kuat untuk membantu kita untuk menguri-uri sejarah. Mungkin semuanya ada benang merahnya hingga ke Lasem gitu. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong soal Putrawaya kan ini terbuka untuk siapapun gitu. Iya, umum ya. Terbuka. Nah, barangkali nih ada teman-teman yang mungkin seumuran kita ya Pak, anak muda. Betul. Yang ingin gabung atau ya mungkin kalau dari aku mungkin bakal mencari tahu lebih dulu tentang sejarah-sejarah gitu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mau gabung atau mau ya sekedar ikut ngumpul aja gitu. Enggak apa-apa. Mungkin yang terakhir bisa disampaikan kepada warga Rembang dari semua lapisan lah, anak muda, mungkin orang-orang yang sudah tua-tua itu apa? Suhu nopo Mbah Broto monggo untuk para pemuda kalau ingin gabung pada kita, untuk menggugah kembali cerita-cerita leluhur sehingga para pemuda ini tidak hanya berhenti di sini untuk kedepannya saja, tapi perlu mengingat leluhur kita. Karena non sewu tidak mungkin ada kita kalau tidak ada leluhur. Betul. Gitu. Maka dari itu kita harus mengingat pada leluhur. Betul. Mungkin dari Sucung. Iya, saya Sucung atau bisa dikenal juga dengan nama Ki Panunggal Rasa akan senantiasa berjuang semaksimal mungkin untuk mengembalikan lagi kejayaan Nusantara kita ini melalui Lasem dan juga Rembang. Ya, ini sabdo saya, dengar dan camkan. Ini kamera yang di mana nih? Yang ini. Seluruh jantung akan bergetar, seluruh kepala akan tertunduk dan semua mulut akan mengucap, Lasem, pusaka, pancar dan pemersatu. Rembang bangkit dan jaya selalu. Bangkitlah kalian semua jawi-jawi suci Nandaka Sweta. Jowo Jawi Jawoto. Saya doakan yang terbaik, berjalan rahayu, sobat kinasi. Santi, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Selamat, selamat, selamat. Terima kasih. Salam lestari tadi kayaknya ada salam lestari. Salam lestari gini, salam lestari. Oke.
Oke, untuk Dayo-Dayo semua, ini tadi perbincangan kita bareng Suhucung dan juga Mbah Broto. Mbah Broto. Ya, jadi kalian yang nonton ini harus siapin kopi. Siapin kopi. Karena pembahasan di episode kali ini dalam dan banyak banget isinya. Apalagi tentang sejarah Rembang, terutama sejarah Lasem. Benar banget. Dan mungkin yang penasaran, monggo bisa gabung ke Putra Wayang Lasem. Medsosnya, media sosial. Untuk media sosial belum. Coba ada. nanti aja kalian hubungi Mbah Broto kah, atau mau cek-cek di IG atau medsos saya bisa, monggo. Oke. Itu salah satu caranya. Oke, Bang. Oke, jadi buat kalian harus nonton episode kali ini karena kemarin ada salah satu warga dari Leteh. Siapa itu? Ya salah satu warga sana lah. Oh iya. Yang nggak nonton, rumahnya dibakar. Wah. Kok kriminal? Ya makanya harus nonton. Jadi gitu. Maksud. Oke, matur nuwun kangge Dayo-Dayo sedanten. Oke, jangan lupa untuk share Video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. matur nuwun Mbah Broto. Ya, Ada Mbah Broto. Yeah.